Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Yang saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya, tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina Forum Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Oke, baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah baik. Pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan laki-laki di rumah tangga. Nah, benarkah laki-laki itu pemimpin kaum wanita termasuk di rumah tangga? Dan bagaimana seharusnya wujud kepemimpinan itu? Nah, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu reportase lapang. Reportase. Baik, pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan Gunung Batu Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Diana. Baik Ibu, Ibu, apa pendapat Ibu tentang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kalau saya sih melihatnya begini, Bu. Kalau soal ayat sih saya tidak punya bantahan karena dia memang wahyu ya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menggugat wahyu gitu. Saya nggak punya keberatan di situ. Tapi dalam prakteknya kan sebenarnya fleksibel aja ya. Maksudnya sekarang juga banyak
akhwat-akhwat yang pendidikannya juga lebih tinggi daripada ikhwan kan ya. Jadi bagaimana mereka berdiskusi dalam satu rumah itu untuk menentukan sebuah keputusan, itu kan juga pada akhirnya bukan jadi wewenang mutlak dari suami gitu loh. Kalau saya lihatnya gitu. Soalnya saya kalau di rumah kalau ada perbedaan pendapat ya akhirnya kita bicarakan aja gitu, kira-kira yang titik temunya itu di mana gitu loh. Jadi mungkin konteks ayat tersebut ya, kalau saya melihatnya itu lebih kepada perlindungan fisik laki-laki terhadap perempuan. Ya. Kalau dalam keurusan kesehari-harian ya, maksud saya nggak ada yang bisa mengatakan saya bosnya laki-laki atau laki-laki bilang bosnya perempuan ya. Menurut saya, anak saya juga kadang-kadang suka jadi bos kok. Jadi kita bicarakan aja lah masalahnya kalau dalam masalah sehari-hari. Nah, kalau menurut Ibu, apakah ayat tadi seperti seolah-olah merendahkan perempuan? Tidak juga ya, karena memang harus diakui ya, memang mungkin ada sih dalam satu rumah tangga itu yang ahwatnya itu ban hitam karate misalnya. Tapi kalau saya memandangnya bahwa secara fisik ya, secara umum ya, ini memang mungkin ada yang lebih jago gitu daripada laki-lakinya, tapi kan dan secara ini juga instinktif juga mereka kan lebih sensitif ya, kayak misalkan lagi saat hamil itu lebih sensitif, terus melahirkan ya. Terus saat-saat seperti itu tuh ada di perempuan, tapi laki-laki kan tidak ada. Saat haid kan kita ada mengenal sindrom pramenstruasi ya. Itu kalau di laki-laki kan nggak ada ya. Jadi emang harus diakui bahwa secara fisik juga memang Allah menciptakan berbeda aja. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Maksudnya nggak dibuat untuk saling merendahkan satu sama lain gitu ya. Nggak tahu kalau nantinya ayat itu dipakai klaim ya. Kalau dalam rumah tangga saya sih tidak terjadi. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Gunung Batu Bogor. Fatimah Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Baik, terima kasih atas reportasenya. Langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustazah Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, bagaimana sih Islam mengatur masalah kepemimpinan dalam keluarga? Ya baik, pendengar yang budiman, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Bunga dan pendengar yang di rumah, secara umumnya Islam menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Nah, ini hukum yang terkait dengan persoalan kepemimpinan. Dalam keluarga, Islam menetapkan suami adalah kepala keluarga. Nah, dia seorang pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ini kita bisa pahami dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, di sana Allah menyatakan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, dalam hal ini adalah wanita. Dan karena laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Nah, karena itulah wanita-wanita yang sholih ialah yang menaati Allah, memelihara diri di belakang suaminya karena Allah telah memelihara mereka. Nah, sementara itu wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusuz atau pembangkangan, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka.
Akan tetapi jika mereka mentaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, jadi ayat ini merupakan penjelasan kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga. Ya. Nah, meski demikian kita memahami bahwa dalam kehidupan di luar rumah tangga pun laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan juga laki-laki yang lainnya di masyarakat. Kemudian apakah memang lelaki itu memang diberi kelebihan seperti itu sehingga dia dijadikan pemimpin? Apa memang benar ada kelebihan yang tidak dimiliki perempuan? Iya, baik ya. Kalau kita telaah ayat tadi, itu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah Ta'ala telah mengingatkan pada kita bahwa ada kelebihan seorang laki-laki dari seorang wanita. Ada ya. Nah, sebelum ayat tersebut Allah menjelaskan ada bagian masing-masing baik pria maupun wanita dalam waris yang sama. Kemudian juga ayat sebelumnya menjelaskan larangan keduanya itu laki-laki wanita untuk mengangan-angankan sesuatu kelebihan yang telah Allah tetapkan bagi mereka atas sebagian yang lain. Nah, itu ayat sebelumnya. Nah, jadi ketika Allah menyatakan dalam ayat ini itu mengingatkan bahwa sebenarnya ada kelebihan laki-laki dari wanita. Nah, kalau kita membuka kitab tafsir ya yang disusun oleh ulama rahimahullah ya, insyaallah ulama-ulama yang mendapatkan kasih sayang dan keberkahan dari Allah ya. Nah, kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu dimaknai dengan bahwa laki-laki baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat memang telah ditentukan sebagai pemimpin ya bagi wanita gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kenapa ya harus laki-laki yang menjadi pemimpin? Nah, ini sebabnya dikembalikan kepada dua hal, yaitu bahwa laki-laki itu punya dua kelebihan ya dari wanita. Pertama adalah kelebihan dalam hal fisik atau jasadiyah khalqiyah. Iya, lebih kuat. Ya, jadi pada faktanya ya pria ini memang lebih kuat, memiliki pemahaman dan akal yang sempurna, kemudian punya perasaan yang lebih adil dan juga kuat ya dalam memberikan pandangan maupun pendapat. Jadi ini bisa kita mengerti ya, karena memang laki-laki ini secara tabiat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, ya, pengemban risalah, ya. Kita lihat para nabi, ya, mulai dari nabi pertama sampai khatimul anbiya itu adalah laki-laki. Tidak ada pernah, ya, seorang nabi itu adalah perempuan. Nah, kemudian laki-laki juga harus dipersiapkan menjadi imamah kubra, pemimpin besar, ya, baik dalam pemerintahan yang nanti disebut dengan khalifah atau amir, ya, juga atau jabatan-jabatan di bawahnya yang termasuk jabatan pemerintahan, ya. Juga laki-laki ini lebih menonjol dalam bidang syiar, ya, seperti harus melantunkan azan, ya, iqomah, ya, menjadi khatib dalam sholat Jumat, ya, juga menjadi pemimpin jihad. Nah, tentu gambaran bahwa laki-laki harus demikian membutuhkan kekuatan fisik, ya, benar, ya, gitu. Nah, mereka juga diberikan kelebihan dalam masalah waris, ya, dalam bagian waris. 2 kali bagian perempuan, 2 kali bagian perempuan. Mengapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah. Itu, ya. Nah, itu pertama tadi kelebihan jasadiyah, ya, atau kelebihan fisik, gitu, ya. Dalam tafsirnya, ya, ada di penjelasan lain, Imam Fakhrul Razi menyatakan bahwa kelebihan kaum pria atas wanita itu sebenarnya punya banyak aspek, ya. Di antaranya yang paling menonjol adalah kelebihan ilmu dan kemampuan. Ilmu dan kemampuan, ya. Nah, penjelasannya tadi sudah saya singgung, ya, bahwa memang laki-laki ini disiapkan menjadi pemimpin, sehingga dia harus punya ilmu tentang itu dan juga ada kemampuan. Nah, yang kedua, ya, kelebihan laki-laki atas perempuan ini terkait dengan beban hukum atau taklif syara, ya, yaitu dijelaskan pada frasa
berikutnya setelah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, yaitu wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jadi pada frasa wa bima anfaqu min amwalihim itu mengandung pengertian bahwa kaum pria memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan juga kerabat dekat yang menjadi tanggungannya, ya. Dan juga si laki-laki kan harus memberikan mahar kepada kaum perempuan, dan itu sebenarnya pemberian mahar merupakan sesuatu yang memuliakan perempuan. Gitu. Nah, di luar dua hal tadi, yaitu kelebihan fisik ya, jasadiah, dan juga kelebihan taklif syara ya, bertanggung jawab terhadap perempuan dan juga mereka yang di bawah tanggungan laki-laki, maka seorang laki-laki dan perempuan adalah setara. Nah, sekarang Ustazah, bentuk ketaatan istri kepada suami ini ya, tadi kan memang wajib ya. Nah, apakah seluruh perintah suami itu harus ditaati gitu? Perintahnya seperti apa nih? Apa muanya nih benar-benar, kan sekarang banyak ya jadi pertanyaan gitu. Saya yakin pendengar juga banyak yang ingin tahu gitu. Ya, baik. Ketaatan istri kepada suami hukumnya wajib, mutlak ya, mutlak. Namun kita harus paham ya bahwa dalam lingkup apa ya ketaatan yang wajib tadi ya, yang mutlak tadi, yaitu pada hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan penunaian kewajiban di antara suami istri. Ya, karena kan dalam rumah tangga itu tidak terpisah, tidak lepas. Kalau ada satu kewajiban suami, salah satu kewajiban suami sebenarnya itu menjadi hak istri. Saling ini ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau istri ya diharuskan melaksanakan kewajiban taat kepada suami, itu artinya taatnya istri itu menjadi hak bagi suaminya. Nah, jadi itu terkait dengan pelaksanaan atau penunaian hak dan kewajiban ya. Dalam lingkup itu maka istri harus taat ya. Saya berikan contoh begini. Kan istri ini diharuskan menghidangkan makanan ya di rumah. Nah, menghidangkan makanan itu merupakan kewajiban bagi seorang istri. Nah, tapi teknis menghidangkannya itu apakah dia memasak sendiri, ataukah dia membeli atau mendapat kiriman ya dari orang tua atau pembantunya yang masak yang belanja, itu tidak dipersoalkan. Ya, yang dipentingkan adalah makanan itu terhidang. Tanggung jawab istri. Nah, itu kan hak suami ya dan anak-anak untuk disediakan makanan. Tapi kemudian suami ini mengatakan, hari ini saya ingin saya ingin dimasakkan ini, ya, dan saya ingin istri saya yang memasaknya, benar dengan tangannya sendiri. Nah, ya, nah kalau sudah keluar seperti itu, ya, maka istri berupaya untuk memenuhinya, begitu, ya. Tapi kalau belum keluar perintah itu, yang penting adalah tersedianya hidangan. Nah, yang tidak boleh adalah tidak ada sama sekali sebelum kemudian berkomunikasi dengan suaminya. Ya, tiba-tiba suaminya pulang ke rumah tidak ada apa-apa. Nah, ini membuat atau pemicu ya konflik di rumah tangga. Itulah. Jadi kenapa hukum taat ini harus ada dan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban itu untuk mencegah hal-hal tadi. Justru sangat sinkron sekali ya gitu. Nah, tapi kemudian dalam lingkup pelaksanaan hukum syara di luar itu, di luar pemenuhan hak dan kewajiban, maka di situ tidak ada ketaatan kepada suami. Ya, sebagai contoh, ketika suami mengharuskan istrinya mencari nafkah ya dengan membuka aurat umpamanya ya dengan alasan meringankan beban rumah tangga ya ekonomi diminta membantu tapi disuruh membuka aurat ya bekerja menjadi pramugari umpamanya ya atau pelayan toko dan seterusnya lah dengan seragam yang harus dan harus membuka aurat. Nah, dalam hal ini
tidak ada ketaatan kepada suami. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jadi tidak ada taat pada makhluk, yaitu dalam hal ini suami, sementara ketaatan tadi dalam konteks maksiat kepada Allah. Oh, begitu. Nah, kenapa kita katakan maksiat? Karena Allah tidak mewajibkan istri bekerja atau perempuan bekerja. Hukumnya tidak boleh berganti. Ya, begitu menjadi wajib karena ini titah suami umpamanya. Ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, yang kedua, ketika diminta keluarnya itu membuka aurat. Padahal itu perintah Allah menutup aurat. Nah, ini oleh suami dikatakan jangan. Nah, ini tidak ada ketaatan di sana, ya. Jadi kalau begitu bagaimana dong gambaran ketaatan yang benar kepada suami itu, yaitu pada hal-hal yang membuat istri tidak bermaksiat kepada Allah, yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Nah, taat itu mutlak ada pada konteks kehidupan rumah tangga mereka dalam menunaikan hak-hak dan kewajiban di rumah tangga. Ya. Pasti jadi jelas sekali ya untuk yang sudah menjadi istri, sudah menjadi suami, atau pendengar yang belum berumah tangga, itu menjadi penerang dunia saya pikir ya. Terang sekali dunia saya setelah mendengar penjabaran ini. Oke, pendengar yang budiman, semoga sudah mulai tergambar ya bagaimana penjelasan tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Lalu bagaimana kalau istri tidak mau taat? Nah, kita akan bahas setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, secara khusus tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.
Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Nah, Ustazah, seperti yang tadi kita pancing ya, bagaimana kalau seorang istri tidak mau taat? Nah, ini dia. Iya. Ya, kita tidak pungkiri bahwa memang dalam kehidupan berumah tangga itu ada kalanya seorang istri bisa taat, ada kalanya juga mereka tidak mau taat. Ya. Nanti pendengar bilang istri juga manusia. Nah, dalam pembahasan ini ya, ketidaktaatan istri pada suami itu disebut dengan nusyuz. Nusyuz, ya. Nusyuz itu kalau bahasa kitanya pembangkangan. Ya. Nah, lanjutan firman Allah dalam surat An-Nisa setelah lafaz ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya bima faddalallahu 'alaihim. Kemudian di situ dilanjutkan dengan wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nah, ya. Ayat ini menjelaskan ya bagaimana cara menghadapi istri yang nusuz, ya melakukan pembangkangan, ya. Nah, kalau itu terjadi maka langkah pertama istri harus dinasehati. Fa'izuhunna, nasihatilah mereka. Berikanlah mereka peringatan, ya. Berikan mereka petunjuk. Barangkali aktivitas yang dia lakukan itu dia tidak mengerti kalau itu termasuk pembangkangan. Ya bisa saja tidak sadar seperti itu, ya. Nah, ini suami wajib mengingatkan istri dari ancaman siksa yang nanti akan dia terima ya atas kemaksiatan yang telah dilakukannya. Nah, ya. Itu langkah pertama. Jadi nasihati, kalau kemudian sudah dinasihati istrinya tidak mengulang ya pembangkangan, maka itu cukup sampai di situ penanganannya. Dan kemudian suami harus waspada ya, mencermati dan terus ya memantau apakah ada peluang istri melakukan hal itu kembali atau tidak. Ini menjadi tanggung jawab suami, ya. Nah, kalau nasihat tidak cukup, ya, istrinya malah dinasihati marah ya dan selanjutnya mengulang, maka Allah menyatakan wahjuruhunna fil madaji. Ya, tinggalkanlah ya mereka dari tempat tidur. Aslinya pisah ranjang gitulah ya. Begitu. Bahasa kitanya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalimat wahjuruhunna fil madaji ini kiasan dari jima ya, berhubungan antara suami dan istri gitu ya. Nah, juga tidak mengajaknya berbicara dan juga tidak mendekati. Ini dimaksudkan agar istri ini berpikir ya. Nanti kalau yang sudah berumah tangga itu insya Allah akan merasakan ya bagaimana rasanya ketika tidak ditegur, tidak didekati ya oleh suami, itu akan dirasakan. Bagi yang belum mungkin tidak bisa membayangkan. Saya secara pribadi bisa ya merasakan itu. Nah, ini dimaksudkan untuk takdib ya, pelajaran agar istri berpikir, oh betapa tidak enaknya diperlakukan begini. Nah, akhirnya dia berpikir, berarti kalau begitu saya ini kan salah ya, makanya suami saya begitu bersikap pada saya. Nah, itu membuat dia introspeksi. Subhanallah ya, justru ada dikasih waktu gitu ya untuk introspeksi. Sementara ya, kenapa ini menjadi takdib yang tepat? Karena memang ada anjuran kan. Dalam al-hadis dikatakan bahwa dianjurkan mendatangi istri itu 1 kali dalam 4 hari, artinya 4 hari sekali. Nah, kalau lebih dari itu ya bisa membuat ta'dib tadi, ya bisa menjadi sebuah pelajaran bagi dia gitu. Nah, kemudian kalau dengan itu ternyata efektif, sudah sampai tahap itu. Ya, jangan dilebihkan ya, hukumannya itu. Nanti kekerasan ini lagi. Nah, kalau kemudian sebaliknya tidak juga membuat istrinya merenung ya dan sadar, maka suami diperbolehkan melakukan langkah yang ketiga, yaitu wadribuhunna, memberi pukulan yang ghairu mubarrah, tidak menyakitkan dan tidak berbekas menjadi luka. Nah, ini tidak lain semata-mata tujuannya demi kebaikan. Dan itu adalah langkah terakhir ya. Iya. Nah, ini 3 langkah ya yang bisa ditempuh ya. Dan ini ada berturut, artinya saling berurutan.
lakukan dulu yang pertama gitu, jangan langsung loncat kedua atau ketiga, bukan ya, ini berurutan berurutan pelaksanaannya, bukan pilihan yang mana yang mau didahulukan bukan, ya gitu. Nah kemudian Allah melanjutkan fa'in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah kalau setiap proses ta'dib tadi ya, satu kemudian menjadi taat, kemudian sudah sampai situ, jangan lebih-lebihkan. Yang kedua, misalkan tadi ya dilanjutkan dengan memisahkan diri dari tempat tidur istri, itu sudah taat, itu sudah selesai gitu ya. Nah kalau belum dilanjutkan yang ketiga, pilihan terakhir tapi kemudian taat, tidak boleh cari jalan yang lain lagi. Sudah. Tidak boleh kreatif sendiri ya? Ya, jadi apa batasannya, yaitu saat istrinya berubah ya dari pembangkangan dan berhenti melakukan kemaksiatan gitu. Nah ya, ini yang gambaran bagaimana menghadapi istri yang tidak taat gitu ya. Nah kalau masalah pilihan terakhir tadi Ustazah ya, apakah itu tidak berarti hukum ini menzolimi wanita? Ya. Sepertinya itu banyak yang dituntut masyarakat sekarang. Tentu tidak dikatakan begitu, karena ini berlaku ya proses tadi bagi wanita yang tidak taat. Ya. Kalau bagi wanita yang taat, dia tidak akan mungkin menerima perlakuan itu. Nah, ini kan hukumnya belum berjalan, belum diterapkan, tapi sudah diduga akan menzalimi. Ya tidak, ya, karena ini diterapkan bagi mereka yang sudah benar-benar membangkang. Nah, oleh karena itu yang harus kita pikirkan sebagai seorang perempuan adalah bagaimana caranya supaya tidak diperlakukan begitu ya oleh suami. Berarti kan harus taat. Harus taat. Jadi bagaimana saya harus taat ya, dan taat ini dijalankan dalam rangka mentaati Allah dan Rasul yang telah memerintahkan kita wanita ini untuk mentaati suami. Saya rasa di situ harus diawali dengan niat itu ya. Ya. Nah, tapi kalau kita coba-coba ya melanggar ya hukum wajib taat itu yang merupakan hak suami, ya itu bisa terkena ya ta'dib seperti tadi gitu. Dan lagi rumah tangga itu bukan ajang coba-coba ya Ustazah. Bukan, pelaksanaan langsung. Ya, benar. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Oke, sesungguhnya aturan Islam tidak berpihak pada kaum laki-laki saja atau kaum perempuan saja ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, dan yang paling tahu mana aturan yang terbaik agar kehidupan berjalan lancar dan harmonis tadi ya, sinkron antara hak dan kewajiban saling memberi. Oke. Jadi buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411. Saya ulangi 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Nah, untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Oke, saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Ratu Erma, terima kasih sama-sama atas penjelasannya ya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini ya. Sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.